Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, jika kita perhatikan yang terjadi pada saat ini, kita dapat melihat bahwa sungguh begitu banyak orang yang tidak merasa malu lagi melakukan perceraian dalam hubungan rumah tangga. Hal itu terjadi baik bagi orang Kristen maupun di luar Kristen. Saudara-saudari, di awalnya Allah telah memperlengkapi manusia dengan menciptakan laki-laki dan perempuan atau sepasang. Dan sesungguhnya itu adalah bukti bahwa janji pernikahan itu adalah kehendak Allah atau misi Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama manusia ciptaannya lewat hidup saling mengasihi. Kasih terhadap suami, kasih terhadap istri, dan kasih terhadap anak-anak, bahkan kasih terhadap orang tua. Oleh karena itu, sesungguhnya pernikahan orang percaya tidaklah dapat dipisahkan oleh siapapun. Ingat, kasih atau tali pernikahan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Napi nadumu di dewata dang jadi sirangoni jolma. Artinya, pernikahan itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali oleh karena maut atau Allah sendiri yang memutuskan tali pernikahan itu lewat kematian. Manusia tidak berhak sedikit pun untuk mendukung perceraian atau ikut ambil bagian dalam memutuskan hubungan suami istri dengan cara bercerai. Melainkan disinilah kita dapat melihat bahwa tugas setiap orang percaya adalah saling mendukung dan saling menguatkan untuk membuktikan misi Allah dalam pernikahan lewat saling menasihati, saling mengajarkan kasih Kristus. Dalam renungan kita hari ini, firman ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya pernikahan itu benar-benar datang dari Allah, benar-benar pekerjaan Allah, dan pernikahan itu sendiri adalah sakral. Ikatan pernikahan itu datangnya dari Allah dan bukan buatan tangan manusia atau pendeta, tetapi memang benar-benar Allah bekerja dalam pernikahan itu lewat firman kudus yang disampaikan atas laki-laki dan perempuan. Pada akhir-akhir ini, jikalau kita membaca hasil konsultasi dari korban-korban perceraian, ada banyak yang mengatakan bahwa penyebab perceraian terjadi adalah karena tidak cocok, karena tidak satu tujuan, dan karena kekerasan atau kehidupan yang semena-mena laki-laki atau perempuan
hidup dalam perselingkuhan. Sebagai orang percaya, bagaimanakah solusi dalam menangani masalah dalam keluarga supaya tidak terjadi perceraian? Atau bagaimanakah solusi menangani masalah supaya tidak ada perceraian? Saudara-saudari, salah satu cara yang awet dalam merawat dan membangun tali persatuan antara suami dengan istri adalah dengan cara keluarga itu harus hidup dalam kasih Kristus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sebab janji Allah itu adalah berat dan hanya dapat utuh jika setiap saat disirami oleh firman-Nya. Setiap orang yang terhubung dengan Tuhan, jika terhubung secara intim, maka tidak akan pernah bermain-main dengan perintah atau kehendak Allah, melainkan akan menjadi penurut dan pelaku firman-Nya. Sebab dalam firman-Nya sudah jelas dinyatakan bahwa sesungguhnya ikatan janji nikah telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah menerima berkat pernikahan bukan lagi dua, melainkan satu, yang berarti satu dalam kasih Kristus. Kesatuan itu hanya akan utuh jika benar-benar tinggal di dalam kasih Kristus. Sebab dalam keutuhan itu akan nyata kasih yang memampukan untuk menutupi segala kekurangan, untuk memperlengkapi segala ketidakmampuan, dan kasih itu juga akan memangkas setiap kelebihan seperti kelebihan egoisme. Terlebih kasih Kristus juga akan menghilangkan sifat-sifat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi salah satu cara untuk menjaga keawetan hubungan suami istri adalah dengan cara hidup benar di dalam Tuhan. Artinya, tidak ada manusia yang tidak bergumul dengan hidupnya. Tidak ada hubungan suami istri yang tidak mengalami percekcokan atau ketidaksatuan hati. Tetapi percayalah, kasih Kristus akan mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga. Kasih akan mampu untuk meredam masalah bagaimanapun besarnya. Dan kasih Kristus juga akan mampu untuk menggagalkan rencana perceraian. Sebab Roh Kudus akan bekerja mengingatkan dan menguatkan kembali tali persatuan pernikahan itu. Oleh itu, hendaklah setiap orang percaya yang telah dipersatukan Allah jangan pernah membiarkan keluargamu menjauh dari Tuhan. Ingatlah, iblis selalu mencari celah untuk menghancurkan misi Allah. Jikalaupun pernah timbul dalam hatimu untuk melakukan perceraian, sesalilah itu dan berbaliklah kepada Tuhan. Dan janganlah melakukannya, sebab Allah membenci orang yang melanggar hukum-Nya. Dan kalaupun dalam perjalanan hidup itu sungguh berat, itu adalah pergumulan setiap orang percaya, maka hendaklah bergumul dan datang tersungkur di hadapan Kristus. Dan ingatlah, hanya kuasa-Nya yang mampu mengubah sifat dan karakter setiap orang. Suami yang keras kepala akan Allah ubahkan jika mau hidup di dalam Kristus. Ingatlah dan renungkanlah, setiap keluarga yang dipimpin oleh Allah, yang berarti hidup dalam hubungan yang intim kepada Allah, maka komitmen pernikahan akan semakin kuat, dan tentu kasih-Nya akan semakin nyata
sebab orang percaya akan berbeda caranya untuk menghadapi masalah dalam keluarga dibandingkan dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya akan mampu menyelesaikannya dengan kasih Kristus. Jika Kristus yang menumbuhkan cinta, maka Allah akan turut membesarkan cinta kasih-Nya itu. Dan jikalau Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan, maka Allah akan memberkati dan memperlengkapi tali persatuan itu. Maka jalanilah dan nikmatilah serta syukurilah pemberian Allah atau pernikahan kudus, dan jagalah tetap hubungan dalam rumah tanggamu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.